إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah sekalian yang tiang hormati, yang tiang muliakan, alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala malam hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kitab Zadil Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah tentang petunjuk-petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa kita jadikan bekal untuk pulang ke negeri akhirat. Dan pembahasan kita masih tentang petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam zikir. Dan zikir yang kita bicarakan malam hari ini adalah azkarus safari, zikir-zikir yang berkaitan dengan safar. Al-Imam Ibnul Qayyim di sini mengatakan faslun, satu pembahasan fi hadihi sallallahu alaihi wasallam, tentang petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam fi azkaris safari wa adabihi, yang berkaitan dengan zikir-zikir safar dan adab-adab safar. Beliau mengatakan sahha anhu sallallahu alaihi wasallam, telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau mengatakan, idza hamma ahadukum bil amri, apabila seseorang dari kalian ingin melakukan sesuatu, falyarka' rak'ataini, maka hendaklah dia melakukan salat 2 rakaat, min ghairil fariidati, tetapi bukan salat yang wajib. Kalau seseorang dari kalian ingin melakukan sesuatu, maka silahkan dia lakukan salat 2 rakaat yang bukan salat wajib. Ya, salat si 2 rakaat ini yang disebut oleh para ulama dengan salat al-istikharah. Kalau kita ingin melakukan sesuatu, maka bagusnya istikharah dulu. Termasuk kalau pelungguh ingin safar. Kalau seandainya kita ingin safar, melakukan sebuah perjalanan jauh, maka istikharah. Ya. Apa arti istikharah? Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, beliau mengatakan istikharah itu adalah talabu khairil amraini min Allah tabaraka wa ta'ala. Kita minta kepada Allah pilihan yang terbaik dari 2 pilihan atau lebih. Itu istikharah. Salat istikharah adalah salat untuk meminta kepada Allah pilihan terbaik dari 2 pilihan ataupun lebih.
Antum bingung ingin safar di bulan ini atau bulan depan, bingung, lakukan salat istikharah. Mudah-mudahan setelah Allah berikan pilihan yang terbaik, ternyata pilihan terbaik bulan ini, akhirnya safar antum penuh dengan keberkahan. Ternyata yang Allah berikan pilihan adalah safar bulan depan, mudah-mudahan safarnya itu juga penuh keberkahan. Jadi istikharah. Dikatakan oleh Jabir bin Abdullah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharata fil umuri kulliha. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kami untuk istikharah di segala urusan, di semua urusan. Yang dimaksud dengan semua urusan di sini jemaah sekalian, urusan dunia yang sifatnya butuh untuk istikharah. Yang ulangi. Yang dimaksud dengan semua urusan di sini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kami istikharah fil umuri kulliha, di semua urusan. Maksudnya si pertama urusan dunia, yang kedua yang butuh istikharah. Adapun berkaitan dengan menjalankan perintah, tidak ada istikharah di dalamnya. Ya. Misalkan teman-teman yang masih bajang, yang masih muda, tidak ada istikharah di dalam memelihara jenggot, tidak ada. Oh, tiang mau istikharah dulu, mau pelihara jenggot atau tidak? Tidak ada istikharahnya. Kenapa? Ini perintah. Ini perintah. Perintah itu yang ada hanya satu, yaitu apa? Jalankan. Itu saja perintah. Tidak ada istikharah dalam. Begitu pula tidak ada istikharah di dalam meninggalkan larangan. Yang masih kerja di tempat riba, tidak ada istikharah, saya tinggalkan atau tidak ini. Tidak ada istikharah. Karena larangan pilihannya satu, apa itu? Tinggalkan. Sebagaimana perintah pilihannya satu, kerjakan. Larangan pilihannya satu, tinggalkan. Istikharah dalam urusan-urusan dunia. Pelungguh ingin nikah, ya, kebetulan calonnya dua. Kalau memang tidak bisa digabungkan, kalau bisa digabungkan, khair ala khair, kebaikan di atas kebaikan. Tetapi ini tidak bisa digabungkan, harus pilih salah satunya, antara Aisyah atau Fatimah misalkan. Lakukan istikharah. Lakukan istikharah. Karena wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Bisa jadi kalian menyukai sesuatu padahal buruk bagi kalian. Menurut antum yang terbaik adalah Aisyah, bisa jadi Fatimah. Menurut antum yang lebih baik Fatimah, bisa jadi Aisyah. Allah yang lebih tahu. Nah, ini dia dalam perkara dunia. Kemudian perkara dunia yang butuh untuk istikharah, ndi selapuk perkara dunia, mele damangan tengari istikharah dulu. Ndi. Ini berlebihan istikharahnya. Ida mele beli pakaian lebaran istikharah dulu. Ya, tidak ada istikharahnya ini. Makanya ulama mengatakan istikharah itu dalam perkara dunia bil ittifaq, kemudian perkara yang butuh untuk istikharah. Antum mau beli rumah, membeli rumah perkara dunia tetapi besar. Apalagi di zaman ini jemaah sekalian, satu rumah kadang harganya 500 juta, 700 juta, 1 miliar, butuh istikharah. Ya. Baik. Kata Jabir bin Abdullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kami istikharah kama yu'allimuna surata minal Qur'an, sebagaimana beliau mengajarkan kami surah Al-Qur'an. Al-Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari mengatakan, kenapa Jabir bin Abdullah menyamakan istikharah itu dengan Al-Quran?
Nabi SAW mengajarkan kami istikharah sebagaimana mengajarkan kami surah Al-Quran. Kenapa disamakannya dengan Al-Quran? Ada 3 penjelasan ulama, jemaah sekalian. Yang pertama, istikharah disamakan dengan Al-Quran dari segi kebutuhan kita. Kita butuh untuk salat istikharah sebagaimana kita butuh membaca Al-Quran. Ini kata sebagian ulama. Kita butuh salat istikharah sebagaimana kita butuh membaca Al-Quran. Makanya disamakan dengan surah Al-Quran. Penjelasan yang kedua, bahwasanya doa ketika salat istikharah, ara'atun di doa salat istikharah ini ada doa khususnya? Ada doa khususnya, ya. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fihi. Wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri fasrifhu 'anni wasrifni 'anhu waqdur liyal khaira haitsu kana thumma raddini bihi. Ini dia doa salat istikharah. Penjelasan ulama yang kedua, kenapa salat istikharah disamakan dengan Al-Quran? Sebagian ulama mengatakan doa salat istikharah sebaiknya tidak ditambah dan tidak dikurangi, sebagaimana kita tidak boleh menambah huruf Al-Quran dan mengurangi huruf Al-Quran, ya. Doa salat istikharah dendek dan rumbu, ya dendek dan kuranginnya sebagaimana huruf Al-Quran, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Penjelasan yang ketiga, salat istikharah disamakan dengan Al-Quran karena dua-duanya adalah wahyu dari Allah. Sebagaimana Al-Quran wahyu dari Allah, salat istikharah ini juga wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya penting gati salat istikharah ini, termasuk ketika pelungguh ingin safar. Ya. Kalau bisa lakukan istikharah. Hanya saja ulama kita berbeda pendapat mana yang didahulukan jamaah sekalian, salat istikharah ataukah musyawarah. Salat istikharah minta pendapat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan musyawarah minta pendapat kepada siapa? Manusia. Ya. Mana yang didahulukan? Kebanyakan ulama mereka membenci salat istikharah sebelum musyawarah. Mereka benci. Artinya musyawarah dulu baru salat istikharah. Kenapa? Kenapa? Karena kalau antum salat istikharah dulu, selesai salat istikharah, hati antum dibuat condong oleh Allah kepada pilihan ini. Ya, ada dua pilihan. Ada dua pilihan. Selesai antum salat istikharah, antum dibuat condong oleh Allah kepada pilihan ini. Tetapi antum musyawarah setelah itu, ternyata manusia menyuruh antum mengambil yang ini, dan antum mengikuti anjuran manusia, berarti antum membuang pendapatnya Allah dan mengambil pendapatnya manusia. Jelas atau tidak? Baik. Makanya banyak ulama mereka membenci istikharah qabla al-musyawarah. Musyawarah dulu, ngendeng pendapat kepada manusia, ternyata manusia menyuruh antum milih ini ketimbang ini. Tetapi setelah itu antum istikharah, selesai istikharah ternyata antum condongnya ke sini, antum ambil yang ini, berarti antum menangkan petunjuk Allah daripada pendapat manusia. Ya. Wa hadha huwal azhar, dan sepertinya ini dia yang lebih sesuai jamaah sekalian.
lebih bagus pelunggu istikharah setelah musyawarah. Biarkan nanti keputusan Allah yang memutuskan dari istikharah itu. Taib. Dan pembahasan tentang istikharah ini panjang tentunya. Bukan itu pembahasan kita di sini. Pembahasan kita tentang zikir safar dan adab-adab safar. Cuman kalau antum ingin safar, usahakan istikharah. Selanjutnya Al-Imam Ibn Al-Qayyim mengatakan, fa'awwadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu bihadha ad-du'a. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umat beliau doa istikharah sebagai ganti. Ganti apa? Amma kana alaihi ahlul jahiliyati min zajrit tayr, sebagai ganti dari kebiasaan orang jahiliyah. Kalau mereka ingin safar maka mereka melepas burung. Ya. Orang jahiliyah jamaah sekalian, kalau mereka ingin safar mereka ambil burung merpati, burung dara dan yang semisalnya diambil sebelum berangkat safar. Setelah itu dilepaskan. Lamun burung ini terbang ke arah kanan, mereka pergi safar. Kenapa? Hari ini hari bagus karena ia terbang ke arah kanan. Tetapi kalau burungnya terbang ke arah kiri, tidak jadi mereka safar. Kenapa? Hari sial. Itulah yang disebut dengan tatayyur. Ini kebiasaan orang jahiliyah. Mereka menentukan safar atau tidak pakai tatayyur. Maka Nabi SAW ajarkan doa istikharah sebagai penggantinya. Iya. Beliau ajarkan doa istikharah menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menggantungkan diri kepada burung. Dan subhanallah, makna dari doa istikharah ini luar biasa. Ini luar biasa maknanya. Kita lihat secara singkat saja makna dari doa istikharah untuk melengkapi pembahasan kita ini. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik. Ya Allah, inni astakhiruka, sesungguhnya aku meminta pilihan terbaik kepadamu, bi'ilmika, berdasarkan ilmumu. Kenapa? Karena hanya Allah yang tahu apa yang terbaik. Nganggap dah ini terbaik, ternyata bukan. Ya. Kita sering menganggap ini pilihan terbaik, kemudian kita ambil, setelah kita ambil kita menyesal. Kita sering memandang ini bukan pilihan terbaik, kemudian kita tinggalkan, setelah itu pun kita menyesal. Kita ambil menyesal, kita tinggalkan menyesal. Oleh karena itu astakhiruka bi'ilmik, ya Allah, aku minta kepadamu pilihan terbaik bi'ilmik, berdasarkan ilmumu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang lebih tahu sedangkan kita tidak tahu. Simbe yang terbaik. Kan banyak orang sekarang berdoa, misalkan batur-batur si bajang si belum nikah, ya Allah jadikan dia sebagai jodohku, jadikan dia sebagai jodohku. Kenapa tidak mengatakan ya Allah berikan aku jodoh terbaik? Kenapa harus dia? Belum tentu dia yang terbaik. Setelah nikah kemudian dia pun mengucapkan seandainya aku tidak pernah menikah dengannya. Berucap seperti itu jadinya. Taib. Jadi kita minta pilihan terbaik kepada Allah bi'ilmik, dengan ilmumu ya Allah. Wa astaqdiruka biqudratik, dan aku minta kemampuan darimu ya Allah untuk menjalankan pilihan yang engkau berikan. Karena terkadang jamaah sekalian, setelah Allah tunjukkan kita pilihan terbaik, belum tentu kita mampu. Belum tentu kita mampu. Makanya setelah kita minta pilihan terbaik, minta kemampuan untuk mengerjakan pilihan itu. Karena belum tentu kita mampu. Wa as'aluka min fadlikal azim, dan aku minta kepadamu ya Allah dari karuniamu yang sangat besar.
Pilihan yang saya jalankan itu jadikan dia pilihan terbaik yang penuh dengan kebaikan, yang penuh dengan keberkahan. Fa innaka taqdiru wa la aqdir, sesungguhnya engkau yang maha mampu sedangkan aku tidak mampu ya Allah. Wa ta'lamu wa la a'lam, engkau yang maha tahu sedangkan aku tidak tahu. Wa anta 'allamul ghuyub, dan engkau yang mengetahui perkara-perkara yang gaib. Jamaah sekalian, masa depan kita termasuk perkara gaib tidak? Perkara gaib. Bahkan termasuk kunci perkara gaib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu." Dan hanya Allah yang memiliki kunci-kunci perkara gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia. Berapa banyaknya kunci perkara gaib? Banyaknya 5. Sebagaimana hadis Nabi alaihissalatu wassalam, mafatihul ghaibi khamsatun, kunci perkara gaib itu ada 5. Mana dia yang 5 itu? Kalau antum ingin mengetahui yang 5 itu, silahkan baca ayat terakhir dari surah Luqman. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, kunci perkara gaib ada 5. Fa in syi'tum faqra'u, kalau kalian mau silahkan baca firman Allah, innallaha 'indahu ilmus sa'ah, hanya Allah yang tahu tentang kapan hari kiamat. Ini yang pertama, kunci gaib. Kapan hari kiamat? Hanya Allah yang tahu. Wa yunazzilul ghaits, hanya Allah yang tahu kapan akan turun hujan. Mendung bukan berarti hujan. Sering jamaah sekalian yauqab, ya, lagu ternyata tidak turun hujan. Ya panas tiba-tiba hujan. Hanya Allah yang tahu. Ini kunci gaib yang kedua. Baik. Wa ya'lamu ma fil arham, hanya Dia yang tahu apa yang ada di dalam rahim. Ini kunci gaib yang ketiga. Apakah anak yang ada di dalam rahim ini, kalau dia lahir, apakah dia akan menjadi anak soleh ataukah tidak, hanya Allah yang tahu. Anak yang di dalam rahim ini, kalau dia lahir berapa tahun dia akan hidup, hanya Allah yang tahu. Wa ya'lamu ma fil arham, kunci gaib. Yang ketiga, yang keempat, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, seseorang tidak tahu apa yang akan dia dapatkan besok. Ini dia berkaitan dengan istikharah. Tidak tahu apa yang akan kita dapatkan besok, kita tidak tahu. Jangankan besok, 1 jam setelah ini kita tidak tahu. Tidak tahu. Makanya minta kepada Allah yang maha mengetahui perkara gaib. Sedangkan kunci gaib yang kelima, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, seseorang dia tidak tahu di bumi mana dia akan meninggal dunia, termasuk ketika safar. Ya. Bisa jadi seseorang tatkala safar, sebelumnya ndek nara angenna untuk safar. Orang ini tidak ada keinginan untuk safar, tiba-tiba muncul keinginan safar. Bisa jadi kata para ulama, dia sedang mengejar kematian yang nunggu dia di tempat yang dia tuju. Bisa jadi. Bisa jadi. Ya. Pelungguh yang lahir di Cepak ini tidak ada jaminan pelungguh meninggal dunia di sini, tidak ada jaminan. Allah yarham Syekh kita Syekh Husni rahimahullah, lahir bagi Nyaka tapi beliau meninggal di mana? Makkah. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Ini dia 5 kunci perkara gaib. Makanya kita minta kepada Allah, wa anta 'allamul ghuyub, karena engkau ya Allah yang maha mengetahui perkara gaib. Baru setelah itu dia sebutkan keinginannya, ya. Baik. Jadi Nabi alaihissalatu wassalam mengajarkan istikharah sebagai ganti dari tatayyur. Sebagai ganti dari tatayyur. Atau walistiqsami bil azlam. Jadi orang jahiliyah kalau mereka ingin safar, mereka ambil burung, kemudian diterbangkan burung itu. Lamun kelep ke kanan, mereka jadi safar karena hari baik. Kalau burung itu terbang ke kiri, tidak jadi safar. Kenapa? Hari sial. Mereka juga melakukan cara yang kedua, istiqsamu bil azlam, ya, yaitu mereka pakai anak panah. Mereka pakai anak panah, ngundi nasib pakai anak panah. Ini juga tidak tepat jemaah sekalian. Kata Imam Ibnul Qayyim, alladzi nadhiruhu hadhihi al-qur'ah allati kana yaf'aluha ikhwanul musyrikin. Begitu pula dengan undian. Dendek kita ngadu undian buat kelambi dah.
Sapar ndek, sapar ndek, sapar ndek. Ndek. Ya, jangan pakai itu. Pakai istikharah. Baik. Jadi tiang ini berapa buat kelambin tiang ini? 1, 2, 3. Sapar ndek, sapar. Itu kalau tiang mulai pakai sapar, akhirnya sapar. Tapi kalau tiang mulai pakai ndek, akhirnya ndek. Tidak sapar, sapar, tidak sapar. Kita memeluk diri kita ini. Tergantung dengan apa kita mulai. Sapar, ndek, sapar. Ndek, sapar, sapar, ndek, sapar. Subhanallah. Istikharah. Kemudian juga istikharah ini ketika safar ataupun ketika perkara lainnya, itu tanda kebahagiaan seorang hamba. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, Al-Hakim, ya dikatakan sahih oleh Imam Az-Zahabi, Nabi SAW mengatakan, min sa'adati bani Adam istikharatuhullah. Di antara tanda kebahagiaan seorang anak Adam, seorang manusia, istikharatuhullah, kalau dia istikharah kepada Allah. Wa min sa'adati bani Adam ridahu bima qadallah. Kemudian di antara tanda kebahagiaan seorang hamba, dia ridha dengan keputusan yang Allah putuskan. Setelah salat istikharah, Allah berikan keputusan, dia ridha. Ya. Jadi dua. Pertama, dia istikharah dulu, yang kedua dia ridha. Wa min syaqawati bani Adam tarkuhu istikharatullah. Dan di antara kecelakaan seorang manusia ketika dia tidak pernah mau istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia para jemaah sekalian. Sekarang kita lanjutkan. Wa kana idza raqiba rahilatahu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau mengendarai hewan kendaraan beliau tatkala safar, kalau beliau sudah naik kendaraan ketika safar, qal kabbara thalathan, beliau bertakbir sebanyak 3 kali. Ya. Bacaan ketika naik kendaraan saat safar, takbir 3 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Thumma qal, kemudian dilanjutkan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Thumma yaqul, dilanjutkan lagi, Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza watwi anna bu'dah. Allahumma anta as-sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udzubika min wa'tha'is safar wa ka'abatil mandhar wa su'il munqalabi fil mali wal ahl. Nah, ini ida si biasa safar, dah usah hayang dah hafal doa ini. Dah usah hayang dah hafal dia. Ya. Tetap dah safar mami. Baik. Diusahakan. Bertakbir dulu 3 kali. Kemudian baru kita baca ayat Al-Qur'an itu, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa. Ya Allah, kami minta kepadamu di dalam safar ini kebaikan dan ketakwaan. Ini yang kita butuhkan jemaah sekalian. Kebaikan dan ketakwaan tatkala safar. Kenapa? Tahu dah makna safar? Apa arti safar Pak Guru? Apa makna safar? Bepergian. Bukan itu makna safar dalam bahasa Arab, bukan. Betul, safar bepergian, itu yang kita tahu. Tetapi safar ini dalam bahasa Arab diambil dari kata asfara yusfiru. Asfara yusfiru. Apa arti asfara yusfiru? Kasyafa yakshifu, menyingkap, membongkar, itu artinya. Biasanya jati diri seseorang itu akan terlihat ketika safar. Kenapa? Karena ketika safar tidak ada orang yang mengenal, yang melihat dia. Sehingga terkadang semena-mena dia tatkala safar,
Ya. Lamun lek gubuk je karena semua orang kenal dia, Masya Allah terlihat seperti Syekhul Islam. Lagu pas sapar lek pesawat di depannya ada bule, nggodainnya bule ini. Tersingkap jati diri dia yang sebenarnya. Disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin dalam kitabnya Al-Qaulul Mufid, safar ini diambil dari kata asfara yuspiru, menyingkap. Oleh karena itu kita butuh ketakwaan ketika safar. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa. Ya Allah, kami minta kepadamu di dalam safar ini al-birra, kebaikan, wat taqwa, dan ketakwaan. Ya. Kadang lek gubuk tan di tasemal ngerokok, lagu pas safar ndara ngenal tiang ini katanya. Ya sugul bungkus rokok. Karena bahaya ini. Taib. Watwi anna bu'dah. Kemudian dekatkan jarak safar yang jauh ini. Dekatkan jarak safar yang jauh ini. Nabi SAW menyebutkan as-safaru qit'atun minal azab. Safar ini adalah potongan dari azab. Ya. Meskipun ida safar ngadu pesawat, tetap ada lahdatun dek. Tetap ada lelahdatun dek. Tetap lelah. Apalagi pelungguh dah safar misalkan untuk umrah pira jam tali pesawat? Siwa jam. Bega lelah teh jemaah sekalian. Meskipun pesawat bega lelah teh. Iya, bega lelah teh. Nah ente terus. Ya, subhanallah. Oleh karena itu watwi anna bu'dah, ya Allah dekatkan jarak safar ini, dekatkan. Afwan, sebelumnya wa minal amali ma tarda, minta amalan yang diridhoi oleh Allah. Allahumma anta sahibu fis safar, ya Allah engkaulah sebagai teman ketika safar. Artinya apa? Kita minta kepada Allah semoga Allah selalu menjaga kita tatkala safar ini. Semoga Allah menjaga kita tatkala safar, itu yang kita minta. Yang ngumbe-ngumbe canggih na pesawat jemaah sekalian, masih ada saja potensi dia akan jatuh, bisa saja dia jatuh. Karena itu kita mohon ya, tatkala tiang pulang safar dulu, subhanallah. Kebetulan sampai di bandara sini nih cuacanya sedang tidak bersahabat, luar biasa angin ini. Berkenan tali itu tahu tah ya, sampai pilot ini mengumumkan apa kata dia, para penumpang mohon maaf kami harus melakukan apa namanya, peraturan atau prosedur yang biasa kami lakukan karena ini ya muter-muter diri pesawat ini. Apa peraturan itu? Disuruh semua meletakkan tangan di depan. Kenapa? Karena pilotnya harus menjatuhkan pesawat ini ya, kedebar. Kenapa itu tahu tak? Makanya Allahumma anta sahibu fis safar, ya Allah engkau adalah teman kami ketika safar, mohon penjagaan, mohon penjagaan ya. Apalagi kan sekarang ini, apalagi dah safar ngadu kapal laut, lek tengah laut bermusik, la ilaha illallah, lek tengah laut bermusik, lek tengah laut ngumbe tadahna lamun kapal ini telep, sedangkan kita la ilaha illallah. Allahumma anta sahibu fis safar. Baik. Wal khalifatu fil ahl, ya Allah engkau sebagai pengganti kami untuk menjaga keluarga kami di rumah, tolong jaga ya Allah. Wal khalifatu fil ahl, ketika kami tinggalkan safar jaga mereka, dan kalau sudah dijaga oleh Allah maka tidak akan mungkin sia-sia. Aman anak dah, aman keluarga anda, aman harta anda kalau dijaga oleh Allah ya. Allahumma inna na'udzubika min wa'tha'is safar, ya Allah kami berlindung kepadamu dari kesulitan safar, wa ka'abatil manzar, kemudian dari pemandangan yang menyedihkan, wa su'il munqalabi fil mali wal ahl, kemudian kami berlindung dari keburukan ketika pulang, atau kami berlindung dari kepulangan yang buruk yang ada di dalam istri dan anak. Dendek jamaah sekalian kan banyak sekarang kasusnya.
Suaminya pulang safar ditemukan istrinya selingkuh. Makanya ya Allah kami berlindung kepadamu dari kepulangan yang buruk fil ahl. Ya, berkaitan dengan istri, berkaitan dengan istri. Begitu pula berkaitan dengan anak, berkaitan dengan harta. Taib. Jadi maksud tiang ida si biasa safar, dah usaha yang dah hafal doa ini. Mudah-mudahan dengan dihafal doa ini, safarnya berkah, kemudian keluarga yang ditinggal juga dijaga oleh Allah. Wa kana idza wadda'a ashabahu fi safar. Nabi alaihi salatu wasallam kalau beliau mengucapkan selamat tinggal kepada, atau ketika beliau mengantar orang yang safar, ida sebagai keluarga, ida si jari keluarga, ketika ditinggal safar maka dendek dan lupa doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Yang safar yang akan pergi ada doanya kepada keluarganya, keluarga yang ditinggal juga ada doanya untuk keluarga yang safar. Kan luar biasa gati agama Islam ini. Ya. Ida sigen lalu arak doa Anda untuk keluarga yang akan ditinggal. Sedangkan keluarga yang ditinggal ada juga doanya untuk sida sigen lalu. Kan luar biasa gati Islam ini. Sempurna. Ya. Apa baca Anda namun ida si safar untuk keluarga yang ditinggal? Astaudi'ukumullah alladzi la tadhi'u wada'i'uhu. Astaudi'ukumullah, aku titipkan kalian semua, istriku, anakku, ayahku, ibuku, aku titipkan kalian semua kepada Allah. Alladzi la tadhi'u wada'i'uhu, yang tidak mungkin akan sia-sia kalau kita titipkan kepada Allah. Mungkin sia-sia. Ini ucapan yang safar. Kemudian apa ucapan keluarga yang ditinggal? Astaudi'ullaha, kami titipkan kepada Allah dinaka, agamamu. Jangan sampai nanti ketika safar macam-macam di sana. Iya. Lebali jak solat luar biasa, pas safar ndek solat. Makanya yang kita titipkan dinaka, agamamu kami titipkan kepada Allah. Wa amanataka, amanahmu, wa khawatima amalik, dan penutup amal perbuatanmu. Jadi ada bacaan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ini petunjuk beliau. Wa jaa ilaihi rajulun, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW. Wa qal, apa kata laki-laki tersebut? Ya Rasulullah, inni uridu safaran. Ya Rasulullah, saya ingin safar. Fazawwidni, tolong berikan saya bekal. Gin tiang lalu safar, tiang ngendeng bekal wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, zawwadakallahu taqwa, semoga Allah memberikanmu bekal ketakwaan. Ini bekal si paling penting. Ya, bekal ketakwaan. Ndek na bekal kepeng. Karena bekal kepeng tanpa bekal ketakwaan bisa jadi kepeng yang dibawa itu ketika safar dia gunakan membeli hal-hal yang haram, bisa jadi. Karena itu yang paling penting bekal ketakwaan. Apalagi safar untuk haji, safar untuk umrah ini lebih dibutuhkan bekal ketakwaan, termasuk bekal ilmu. Kenapa? Karena haji umrah ini modal beli atau kode ini? Beli modalnya. Apalagi haji. Ya, pira haji Purodan kah Pak Guru? Satak seket, ada si 300, ada si samas. Coba bayangkan, berangkat haji Puroda dengan uang 400 juta misalkan, sampai di sana minta kepada batu misalkan, minta kepada batu yang ada di Gua Hira. Bagaimana nasib yang 400 juta ini? Sampai di sana berbuat syirik, bagaimana nasib yang 400 juta? Makanya bekal safar yang paling penting itu ketakwaan dan ilmu, apalagi safar yang modalnya besar, haji umrah. Ya. Baik. Kemudian di antara petunjuk Nabi SAW, wa kana yakrahu lil musafiri wahdahu an yasira bil lail. Nabi SAW
melarang atau membenci orang safar sendirian, terutama di malam hari. Nabi melarang safar sendirian terutama di malam hari. Faqala, beliau menyebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, "Lau ya'lamun nasu ma fil wahdah." Seandainya manusia tahu bahaya safar sendirian, masara ahadun wahdahu bilail, maka seseorang tidak akan mau safar sendirian terutama di malam hari. Bahkan dalam hadis lain Nabi SAW mengatakan, ar-rakibu syaitan, orang yang safar sendirian syaitan. Ya. Walithnan warrakiban syaitanan, yang safar dua orang syaitan, dua syaitan. Wathalathatu rakbun, tetapi yang safar tiga orang barulah disebut safar. Cuman ulama mengatakan larangan ini berlaku di zaman dulu. Kalau safarnya sendirian, yaitu dia safar tetu-tetu ompok-ompoknya safar sendirian, dia di padang pasir sendirian dia jalan. Adapun kalau sekarang ini safar pesawat, meskipun pelungguh sendirian ke bandara, lagu di pesawat mesak deke. Ya. Kan mewah hidup dalam mesak-mesak di pesawat banyak, maka tidak jadi masalah. Dan itu disebutkan oleh para ulama, di antaranya Syekh Ibnu Utsaimin, begitu pula Syekh Al-Albani rahimahullah. Apa kata Syekh Albani dalam kitab beliau Silsilah Al-Ahadits As-Sahihah? Wa la'alla al-hadits arada as-safara fi as-sahara wal falawat. Hadis larangan safar sendirian itu berkaitan dengan safar di padang pasir, mesak-mesak dah lekat di padang pasir, allati qallama yara al-musafir fiha ahadan minan nas, di mana kalau dia safar di padang pasir dia tidak menemukan siapapun, ompok-ompok dah lekat. Fala yadkhulu fiha, tidak masuk di dalam larangan hadis safar sendirian as-safarul yauma, safar seperti di zaman ini, fit turukil mu'abbadah al-kathirah al-muwasalat, yaitu di zaman ini safarnya menggunakan alat-alat yang sudah dimasuki oleh ramai manusia. Ya, ida safar ngadu pesawat, meskipun ompok dah lalu dari rumah, tetapi di dalam pesawat banyak tidak? Banyak. Safar pakai kapal laut, meskipun sendirian berangkat dari rumah, tapi dalam kapal laut banyak orang. Jadi insya Allah tidak jadi masalah lamun sendirian pelungguh safar di zaman itu jadi masalah. Ya. Lagu lamun da meta kanca tangkat bias paling bagus. Tetapi kalaupun sendirian, masuk tidak dalam larangan? Tidak masuk kalau safar di zaman ini. Dan ini disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin juga, rahimallahu ulama'ana. Baik, ada waktu Syami? Sudah ada ya? Sudah masuk? Baik. Baik. Ini dia jemaah sekalian. Jadi Nabi SAW beliau melarang safar sendirian, terutama di malam hari. Tetapi ini kata para ulama, kalau safarnya itu betul-betul sendirian, dari rumah sampai tujuan sendirian, dari ini ya, di padang pasir misalkan, atau seterusnya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ini dia apa yang bisa tiang sampaikan, yang maaf atas segala kurangan, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, tiang persilakan selesai azan kalau ada. Allah
Ada yang mau tanyakan? Terkait dengan ukuran yang disebut safar, Ustaz. Yang mendengar dari saudara bahwa yang disebut safar itu adalah walaupun kita sudah keluar dari kampung kita. Nah, dicontohkan kemarin itu adalah misalnya kita ke Pungkang, yaitu disebut safar. Kemudian contoh yang lainnya disebut ke Masbage atau ke Selong. Nah, kemudian dia mengatakan berlaku pula sholat Kosor. kosong. Nah, pendapat ini disebutkan pada Tuan Guru Muslim. La ilaha illallah. Yang sudah konfirmasi ke Bapak juga katanya begitu. Oh gitu. Baik. Jadi perjalanan dari dari mana tuh? Misalnya dari kampung Berni ke Pungkang. Baik. Tidak belum jelas juga kalau ke Pungkang itu boleh dikosor. Contoh yang itu bisa ke Selong. Dari Cepak ke Pungkang safar gitu. Yang penting keluar kampung. Yang penting keluar kampung. Dari Cepak Pungkang safar. Baik. Tentang masalah jarak safar ini, kapan seseorang disebut safar? Secara umum ulama beda pendapat menjadi dua. Secara umum ulama beda pendapat menjadi dua tentang masalah kapan orang disebut safar. Yang pertama, ada ulama yang menentukannya pakai jarak, itu dulu. Dan yang kedua, ada ulama yang tidak menentukannya pakai jarak tetapi pakai uruf, pakai adat yang berlaku. Ini dia. Itu secara umum. Nah, ulama yang menggunakan jarak, mereka beda pendapat lagi. Pira jaraknya? Berapa jaraknya? Secara umum sekali lagi ada dua. Ada yang menggunakan jarak, patokan jarak, dan ada yang menggunakan patokan uruf, bukan jarak. Yang pakai patokan jarak ini, mereka beda pendapat. Berapa jaraknya baru dikatakan safar? Kebanyakan ulama mereka menggunakan jarak. Kebanyakan ulama. Bahkan kalau tiang tidak khilaf 4 mazhab ini, mereka semuanya pakai jarak. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali semuanya pakai jarak. Cuman mereka beda pendapat berapa jaraknya. Ya. Adapun sebagian ulama mereka pakai uruf, pakai adat yang berlaku. Wallahu a'lam, yang dikuatkan oleh banyak ulama di zaman ini seperti Syekh Ibn Utsaimin, ya, kemudian Syekh Albani dan yang lainnya, itu pakai ketentuan uruf, pakai ketentuan adat yang berlaku. Cuman kata mereka, di antaranya Syekh Ibn Utsaimin, adat yang menjadi patokan itu adalah harus adat masyarakat banyak, bukan individu, ya, atau bukan komunitas tertentu, bukan. Bagaimana kalau seandainya beda pendapat? Yang ini mengatakan ini sudah safar, yang ini mengatakan belum safar. Kata Syekh Ibn Utsaimin, kalau seandainya mereka beda pandangan, maka kembalikan kepada jarak pada saat itu. Kembalikan kepada jarak. Ya. Wallahu alam. Ini dia pendapat yang tiang pribadi lebih tenang. Bahwasanya hukum asalnya ditentukan pakai uruf. Kalau seandainya semua misalkan atau mayoritas memandang itu safar, maka itu sudah patokan. Itu sudah patokan. Tetapi kalau seandainya masyarakat setempat ia beda pendapat, separuh marannya safar, separuh marannya tidak safar, maka di sini kembalikan dia kepada jarak. Berapa jaraknya? Sekitar 85 km, sekitar itu. Itu dia pendapat yang tiang pribadi lebih tenang. Tiang pribadi ya, lebih condong kepadanya. Ya. Dan saya juga pernah dengarkan kajian Ustaz kita, Ustaz Abu Abbas Sufyan Saladin. Beliau lebih condong kepada jarak kalau beliau, ya, yaitu 85 km itu. Wallahu alam. Kalau ini hukum asalnya bagi tiang pribadi adalah adat yang berlaku. Tetapi kalau beda pendapat di kalangan ini, maka baru dikembalikan kepada jarak. Ada khilaf tentang masalah ini. Wallahu alam. Adapun keluar gubuk dari Cepak ke Pungkang disebut safar, wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ya. Dan usahakan untuk ta'akkud dulu, untuk tathabbut.
kita harus pastikan dulu sebelum kita menisbatkan ucapan ini kepada orang tertentu. Apalagi disebutkan tadi, dinisbatkan kepada syekh kita, Allah yarham, Syekh Husni rahimahullah. Harus dipastikan dulu. Dia sudah tanya juga. Soalnya bapak saya tanya juga seperti itu. Baik. Wallahu a'lam. Coba antum tanya sama Ustadz Abdullah yang merupakan anak beliau ya. Kalau saya tidak berani menisbahkan itu kepada beliau, saya tidak berani ya. Wallahu a'lam. Ya. Sebelum kita sapa disunahkan untuk berdoa. Nah, ada yang dengar sholat di masjid, apakah di rumah atau di masjid? Baik. Yang kedua, apakah ada tertentu ayatnya sholat itu? Yang ketiga, doa. Baik. Nah, kalau kita tidak hafal yang doa, apakah kita pakai bahasa kita? Baik. Salat istikharah ini? Ya. Naam. Salat istikharah apakah ada bacaan tertentu? Ayat tertentu ketika salat istikharah? Ulama kita ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama, dan ini dia pendapat jumhur kebanyakan ulama. Yang pertama yang ingin tekankan, di nara dalil, tidak ada dalil sahih yang menentukan bacaan ayat ketika salat istikharah, tidak ada. Cuman ulama berijtihad. Kalau antum cari dalil langsung dari Nabi SAW, salat istikharah bacaannya rakaat pertama ini, bacaannya rakaat kedua ini, tidak ada dalil sahih, tidak ada. Cuman ulama berijtihad. Kebanyakan ulama mengatakan rakaat yang pertama setelah Al-Fatihah qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat yang kedua setelah Al-Fatihah qul huwallahu ahad. Kenapa? Karena salat istikharah itu menggantungkan nasib kepada siapa? Allah. Menggantungkan nasib kepada Allah itu bagian dari tauhid, dan 2 surah ini isinya tentang tauhid. Qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad isinya tentang tauhid. Baik. Sebagian ulama mengatakan rakaat yang pertama setelah Al-Fatihah yang dibaca 2 ayat dalam surah Al-Qasas, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah subhanahu wa ta'ala amma yushrikun wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun. Kenapa mereka katakan ini ayat yang pertama di rakaat pertama? Kenapa? Karena ya cocok si makna istikharah ini. Apa makna ayat ini? Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Tuhanmu lah yang menciptakan apa yang dia kehendaki, wa yakhtar, dan yang memilih apa yang dia kehendaki. Sedangkan salat istikharah kita minta pilihan. Ya si cocok loh katanya. Ya si cocok. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Ma kana lahumul khiyarah, mereka manusia tidak punya pilihan. Ya, subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Sedangkan rakaat yang kedua yang dibaca adalah wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas bagi mukmin laki ataupun mukmin perempuan kalau Allah dan Rasulnya sudah memberikan pilihan, tidak pantas mereka mencari pilihan yang lain. Ini pendapat yang kedua. Jadi ya si cocok katanya untuk salat istikharah. Pendapat yang ketiga, terserah antum. Mau bacaan manapun terserah antum, dan ini dia pendapat yang terkuat. Kenapa ini pendapat terkuat? Dek narak dalil nah. Dek narak dalil. Beda kanca sunnah fajar, lamun sunnah fajar jelas. Rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul huwallahu ahad, jelas ini. Namun ini tidak ada dalil masalahnya. Ya. Kemudian doa tadi, doa istikharahnya. Ya. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik, itu kapan dia dibaca? Sebagian ulama mengatakan dibacanya selesai tasyahud sebelum salam. Kenapa? Karena itu waktu mustajab untuk berdoa. Sebagian ulama mengatakan setelah salam. Ibnu Taimiyah beliau mengambil pendapat bahwasanya al-amru wasi'. Siapa yang mau baca doa itu sebelum salam silahkan, siapa yang mau baca setelah salam silahkan. Adapun bagaimana kalau kita tidak hafal, ya, maka yang pertama jawaban tiang silahkan dihafal. Itu dulu ya. Kalau kita belum hafal maka silahkan dihafal. Kalau belum hafal.
Tetapi kalau kesulitan menghafal dan pelungguh bisa membaca, tiang yakin mami bisa membaca bahasa Arab siarak harokatna, maka silahkan kata para ulama baca doa itu setelah salam pakai buku. Baca doa itu setelah salam pakai buku, tidak jadi masalah. Ya, jelas mami? Allah taala a'lam. Tempat salat istikharahnya terserah antum, mau di masjid mau di rumah, terserah antum. Wallahu taala a'lam. Baik, sepertinya silahkan Pak Mukhtar. Itu yang tiang tekankan tadi Pak Mukhtar, ulama kita yang menentukan safar pakai jarak, mereka beda pendapat berapa jaraknya. Ya. Tiang ulangi, ulama kita yang menentukan safar pakai jarak, mereka beda pendapat berapa jaraknya. Kenapa tiang mengambil yang 85 kilo tadi? Karena itu yang diambil kebanyakan ulama. Itu yang diambil kebanyakan ulama. Ya. Kalau seandainya antum condong kepada jarak yang kurang dari itu, antum lebih yakin dengan itu, silahkan. Cuman ini dia pendapat kebanyakan ulama yang menentukan pakai jarak. Mereka pakai 85 itu. Dan Syekh Ibnu Utsaimin beliau memberikan satu saran, satu nasihat. Kata beliau, ketika antum menghadapi perbedaan pendapat, kata beliau, dan antum tidak tahu mana pendapat yang lebih kuat, antum tidak tahu, maka usahakan ambil pendapat kebanyakan ulama. Itu beliau. Nasihat dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Jangan bergampangan menyelisihi kebanyakan ulama, kata beliau. Jangan gampangan, kecuali kalau antum punya dalil yang jelas, ternyata menguatkan pendapat yang tidak dipegang oleh kebanyakan ulama. Ini dalam kasus pelungguh berhadapan dengan perbedaan pendapat dan tidak tahu mana pendapat yang lebih kuat ini, tidak tahu. Dalilnya sama-sama kuat misalkan, maka lebih baik ikuti kebanyakan ulama. Ini saran dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Kecuali kalau antum lihat ternyata dalil kebanyakan ulama kurang kuat misalkan, sedangkan yang sebagian ulama lebih kuat, silahkan antum ambil dalil. Ini sama-sama antum tidak tahu mana yang ini. Maka jangan bergampangan menyelisihi kebanyakan ulama. Allah taala a'la wa alam. Sepertinya itu dia ya. Tiang Endang, maaf atas segala kurang kali sekekah. Oh ya, ini salat apa? Dipengaruhi oleh kecondongan. Baik. Ulama menyebutkan tidak mengapa antum salat istikharah meskipun antum punya mail kecondongan. Tidak mengapa. Yang penting jangan sebelum salat istikharah itu antum sudah pasang niat. Saya salat istikharah ataupun tidak, tetap ini akan pilihan saya. Ini yang dilarang oleh para ulama. Meskipun antum punya kecondongan, tetapi awalnya antum punya kecondongan, saya condong kepada yang ini, tetapi tetap saya akan putuskan setelah sholat istikharah. Tetap saya putuskan. Sebelum sholat istikharah antum punya kecondongan, tapi antum katakan saya akan putuskan setelah sholat istikharah. Ini tidak jadi masalah. Yang bermasalah adalah antum sudah putuskan sebelum sholat istikharah. Tiang sholat istikharah sekedar formalitas katanya, tetap pilihan tiang tidak akan berubah. Ini yang dilarang oleh para ulama. Kenapa? Karena ini mempermainkan.
Jelas ini Mami? Allah taala a'lam wa alam. Yang terakhir di sini, apakah salat istikharah salat sunnah? Kebanyakan ulama mengatakan salat sunnah. Al-Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya Nailul Awtar mengatakan wajib. Tetapi wallahu alam, pendapat kebanyakan ulama lebih kuat, karena Nabi alaihi salatu wasallam jelas mengatakan apa? Falyarka' rak'ataini min ghairil fariidhah. Silahkan dia lakukan 2 rakaat dan tidak wajib. Ya. Cuman sebagian ulama mengatakan dia wajib, tapi pendapat yang kuat adalah sunnah, tidak wajib. Wallahu a'lam. Yang maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.